Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, atas kasus chat mesum pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab dibatalkan. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020. Kuasa hukum penggugat, Febrianto Dunggio, mengungkapkan bahwa putusan sidang pembatalan SP3 berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sidang sudah selesai. Hasil putusannya memerintahkan kepada termohon, Polda Metro Jaya, untuk kembali melanjutkan proses hukum saudara FHM dan HRS, kata Febrianto saat dikonfirmasi pada Selasa siang. Yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firja Hussein, yang kedua saudara HRS. Ya, kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh. Febri mengajukan gugatan SP3 tersebut dan diterima Pengadilan Negeri Jaksel. Sebelumnya, Polri telah menyatakan penghentian kasus tersebut pada 2018 lalu dan telah mengeluarkan SP3. Betul penyidik sudah hentikan kasus ini, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri ketika itu, Brigjen Pol Muhammad Iqbal saat dihubungi, Minggu tanggal 17 Juni tahun 2018. Pihak FPI langsung menanggapi putusan pembatalan SP3 tersebut. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mempertanyakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan SP3 kasus dugaan chat mesum Rizik. Aziz menilai, hal itu merupakan bentuk pengalihan isu dari kasus penembakan 6 orang laskar FPI oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kami menduga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu atau bahasa intelijennya deception terkait desakan untuk mengusut tuntas dugaan kasus pembantaian 6 suhada laskar FPI, kata Aziz dalam video dilansir Kompas TV, Selasa. Kami menduga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu atau bahasa intelijennya deception terkait dengan pengusutan masif kabar-kabar terkait dengan desakan-desakan untuk mengusut tuntas kasus dugaan pembantaian terhadap 6 syuhada laskar FPI. Ini makin membuktikan dugaan kepanikan rezim, kata Aziz, saat dihubungi Kompas.com. Dalam video yang sama, Aziz juga mempertanyakan nomor perkara laporan yang diterima PN Jaksel. Pasalnya, menurut Aziz, pihak FPI lebih dulu mengajukan gugatan ke PN Jaksel terkait penetapan tersangka dan penahanan Rizik dalam kasus kerumunan di Petamburan. Ini perkaranya saya lihat nomornya 151, sedangkan kami sedang mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga. Nomor perkaranya 150, sidangnya tanggal 4 Januari tahun 2021, ucap Aziz. Laporan, ini nomor 151, tapi perkaranya sudah diputus. Kami melihat ini agak lucu, jelas Aziz. Sementara itu, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menuding PN Jaksa telah diintervensi karena membatalkan SP3 kasus chat mesum Rizik. PN Selatan sepertinya diintervensi, kata Sugito kepada Kompas.com, Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020. Sugito juga mempertanyakan kenapa putusan itu begitu cepat diketok oleh majelis hakim. Nomor urut perkara 151 sudah putus. Permohonan pra-peradilan kami nomor urut 150 belum sidang. Ini tanda tanya besar, kok begitu cepatnya, ujar Sugito. Selain mempermasalahkan proses yang janggal, Sugito juga menyoroti substansi putusan. Menurut Sugito, Polda Metro Jaya pada 2018 lalu mengeluarkan SP3 karena pelaku penyebar chat mesum itu belum terungkap. Dia pun lantas mempertanyakan apakah saat ini pelaku penyebar chat mesum itu saat ini sudah tertangkap.